Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya di channel OBL Trading. Malam ini saya akan membahas sebuah saham permintaan dari viewer YouTube yang komen ada di YouTube. Permintaannya, "Pak, gimana? Minta tolong untuk analisa saham Cepro dan saham BBHI." Ya, pasti teman-teman ya nggak asing lah dengan saham Cepro atau saham BBHI yang baru trending kemarin, atau Alobank milik konglomerat Indonesia Pak Hairul Tanjung, pemilik Transcorp ya. Oke, yang pertama saya bahas dulu saham Cepro atau Central Proteina Prima. Saham ini bergerak dalam bidang usaha budidaya udang terpadu, produksi dan penjualan udang, ikan dan pakan ternak lainnya, dan investasi ekuitas di perusahaan lain. Jadi saham ini adalah saham emiten udang atau pertambakan udang, dan pemasarannya juga atau penjualan udang tadi, sama produksi pakan ternak perikanan juga ya. Oke. Saham ini saya lihat dari time frame sebelumnya ya, langsung ke analisa. Ini dia bangun tidur setelah tidur panjangnya ya. Teman-teman bisa lihat ini tidur panjang berapa lama ini saya nggak tahu ya. Yang pokoknya awal bulan apa ya kalau nggak salah itu dia bangun. Nah ini Selasa tanggal 9 November 2021 dia baru bangun dari tidur panjangnya ya, saham ini. Gak tahu dulu newsnya apa, pokoknya lagi heboh lah itu saham Cepro karena bangkit dari gocapnya. Oke. Langsung saja saya bahas technical analisisnya. Saya pakai moving average dulu ya, seperti biasa. Yang pertama, moving average. Sebentar. Triple moving average. Oke, nah dari moving average kita lihat dulu. Nah, ternyata masih dalam keadaan downtrend. Downtrendnya itu yang paling parah itu saat MA berapa ya? MA 200 tertembus ya. Yang kuning kan MA 200 ini. Jika MA 200 sama MA 100 itu bersilangan ke bawah, itu saya pastikan itu biasanya lanjut downtrendnya itu lama biasanya. Jadi kayak gini emang masih downtrend lagi. Dia naik, diangkat lagi naik, lalu downtrend lagi kayak gitu ya. Jadi dari moving average juga kelihatan saham ini masih downtrend. Oke. Saya lihat dari indikator stokastik untuk menentukan momentum RSI ya. Nah, ini masih dalam posisi di atas netral sedikit sih, tapi belum sampai jenuh beli. Kemungkinan masih akan turun lagi, tapi saham ini masih tertahan kok ini. Dia masih di area supportnya. Oke, dari stokastik masih hampir netral. Dari indikator MACD saya lihat dulu. Nah, MACD ini telah terjadi sebuah golden crossing dari garis oranye sama biru di MACD, garis moving average-nya. Dia crossing bersilangan lalu naik ke atas ya. Ini bisa saya perlihatkan di layar. Dia naik ke atas ya. Jadi kalau semisal kita lihat dari candlenya itu kayak datar gitu. Nah, ini dari sini bersilangan kan, harusnya kan naik ke atas ini, tapi dia malah turun ke bawah sini. Kayak ada divergent gitu, tapi bukan divergent modelnya kayak gini. Soalnya saham ini kurang, kalau dia dilihat dari candlenya kayak kurang liquid emang. Kan banyak-banyak kotak-kotaknya itu kotak-kotak nggak rapi. Jadi saham ini kayaknya masih kurang liquid, biasanya gitu. Ya. Oke, dari MACD juga terlihat masih
masih downtrend, akan tetapi masih akan reversal ya. Oke, sudah dari indikator sudah. Yang selanjutnya saya tentukan aja ya titik support dan resistennya. Yang pertama support dulu ya, jelas supportnya itu yang di area sini. Ini adalah area support dari CPRO. Oke, teman-teman bisa lihat dia mantul lagi dari time frame-nya di belakang itu, dia mantul lagi di harga 56. Tapi dia nggak sampai harga gocap 50, belum pernah. Semenjak dia bangun belum pernah sampai ke harga 50 pas, 50 pas itu masih belum pernah. Mentok-mentok pun masih di harga 56. Jadi kayaknya si CPRO ini masih dijaga harganya, jangan sampai jatuh ya. Oke, dari support sudah saya garis, lalu dari resistennya. Resistennya yang mana? Yang ini pastinya. Nah, ini adalah area resisten. Area resisten itu adalah area support yang dijebol menjadi area resisten. Oke. Nah, ini adalah area resisten dan sekarang masih dalam keadaan sideways. Masih belum bergerak, ini mau naik atau turun itu masih belum tahu. Kita belum ada konfirmasi dari pasar, juga nggak ada. Jadi saham ini masih sideways. Mulai kapan ini sideways ini? Mulai tanggal 11 Oktober itu masih sideways. Yang aja lah mulai tanggal ini. Mulai tanggal 29 September, akhir September itu masih sideways. Sideways sampai sekarang closingnya juga 0%, 0%, 0%, nggak ada kenaikan sama sekali. Ya. Kalau dilihat dari volumenya pun juga rata-rata kecil volumenya. Jadi kurang liquid kalau dilihat dari volumenya. Oke. Kita gambar aja polanya ya. Saya masih belum tahu ini polanya seperti gimana. Yang jelas ini kayak ada pola double bottom, cuman nggak sampai terbentuk pola double bottom. Bukan double bottom, double top. Seperti ini. Nah, ini dia naik ke atas, dia tertahan di sini. Nah, dia naik lagi ke atas. Mungkin setelah itu crossing dikit, nggak sampai tembus resist lah. Lalu dia turun lagi. Ini polanya mirip double top, cuman kalau dikonfirmasikan kayak belum sejajar. Tapi ya persis kayak pola double top. Double top itu mengindikasikan ada reversal dari bullish menjadi bearish. Ya, itu polanya yang terbentuk dan sekarang masih sideways di area sini. Di area sekarang berapa? 59. Teman-teman kalau misal ambil harga 59 kayak gini ya juga hati-hati. Karena apa? Turunnya juga pasti banyak, naiknya juga pasti banyak. Jadi high risk high return untuk saham-saham yang harga 50-an kayak gini. Nah, jadi kalau teman-teman pengen cepat naik atau cepat turun ya, pengen cepat untung ya emang cocok untuk saham ini, cuman ya itu ada resiko yang besar menanti ya. Oke. Untuk saya lihat ke belakang itu ada satu pola, yaitu pola falling wedge. Itu dia dua kali pola itu terbentuk. Ini saya perlihatkan pola falling wedge seperti apa. Ini adalah pola falling wedge, pola reversal. Nah, lalu dia tembus lagi ke atas ini. Ini naik ke atas ya. Dia tertahan lagi, nggak bisa naik, akhirnya turun lagi dan membentuk pola falling wedge baru lagi. Ini sampai sinilah bisa. Kalau teman-teman tarik garis itu memang polanya falling wedge. Nah ini. Nah, oke, lalu dia breakout lagi. Tapi breakoutnya nggak sampai ke resisten yang mana, yang ini kan resisten ya, resisten yang besarnya 112 tapi nggak sampai, hanya mentok di 78. Nah, jadi teman-teman untuk yang mau beli saham ini ya saya sarankan untuk hati-hati. Saham-saham harga 50-an, harga 60-an itu emang resiko sekali. Ya sekali dibanting pun ya pasti anjlok parah, dan sekalipun diangkat itu pasti terbang tinggi. Biasanya seperti itu. Jadi untuk Central Proteina Prima atau saham CPRO ini
Ya dari analisa saya ya seperti ini. Saya nggak berani masuk untuk saham-saham yang seperti ini. Tapi jika teman-teman yang mau masuk ya silahkan. Kalau mau masuk bisa masuk sekarang yang di area support yang saya kotakin itu di harga 59 sekarang atau 58. Atau mau pengen harga dapat bawah saya 50, kayaknya sih nggak mungkin dari dapat harga 50 karena nggak sekali dia bangun kemarin itu belum sampai ke harga 50 lagi, mentok-mentok di harga 59 58 itu ya. Jadi teman-teman misal mau ambil ya silakan, atau nggak mau ambil juga silakan, karena masih banyak sekali di HSG ini, di IDX ini 600 atau 700 lebih saham ya. Jadi teman-teman bisa pilih-pilih aja. Untuk saham Cepro ini ini adalah analisa dari saya. Oke, sekian dan terima kasih.